On Sunday, December 26, an extraordinary earthquake at 8.9 Richter scale and a huge tidal wave destroyed and completely crashed the land of Rencong, Aceh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat ya. Bagaimana nih puasanya? Mudah-mudahan kalian puasanya lancar, mengingat ini harinya cukup terik. Semoga kalian tahan sampai nanti berbuka puasa dan semoga puasanya menjadi berkah. Oke? Menurut kalian apa sih bencana itu? Jadi bencana alam adalah suatu peristiwa besar yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, baik itu banjir, longsor, badai, salju, hujan es, or tsunami maybe. Oke, kalian masih ingat bencana yang sangat-sangat fenomenal dan sangat-sangat menyedihkan, bencana tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, which is itu kayak udah hampir 16 tahun yang lalu. So, bagaimana menurut kalian? Apa sih makna bencana bagi kalian? Apakah bencana itu adalah sebuah petanda dari Allah bahwa itu adalah sebuah teguran atau peringatan untuk kita umat manusia? Atau bencana adalah cara Tuhan mengurangi populasi manusia? Atau bencana adalah sebuah azab? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Masih sangat teringat jelas di pikiran kita. Mungkin kelahiran 90-an or 2000-an ke bawah ya. Dahsyatnya bencana tsunami yang ada di Nanggroe, Aceh Darussalam. Tepatnya 26 Desember 2004. Masih sangat membekas di hati kita, terutama ya aku ya, mengingat karena ada keluargaku, tepatnya kakak kandungku sendiri yang menjadi salah satu korban tsunami Banda Aceh. Oke guys, aku mau jelasin ke kalian teori konspirasi tsunami Aceh. Sebelumnya aku mau jelasin ke kalian, apa sih teori konspirasi itu? Teori konspirasi adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Jadi bisa dipahami ya, teori konspirasi itu kayak ada suatu rencana gitu kan dari beberapa pihak gitu. Oke, langsung saja kita ke teori yang pertama. Sabar. Teori pertama yaitu perubahan data NOAA or something like that. Yang mana NOAA ini adalah singkatan dari National Oceanic and Atmospheric, yang mana adalah sebuah badan ilmiah di Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang berfokus pada kondisi samudra dan atmosfer. Jadi NOAA ini beberapa kali merubah data magnitudo dan posisi epicentrum gempa, serta kejanggalan tidak adanya peringatan pada seismograf di Indonesia dan di Hindia, yang mana seismograf adalah sebuah perangkat yang mengukur dan mencatat gempa bumi. Secara sederhana, gempa selalu dipicu oleh apa yang disebut frekuensi elektromagnetik pada 0,5 atau 12 Hz, dan bukan sebuah proses yang terjadi secara mendadak seperti tsunami di Aceh. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa tsunami di Aceh itu benar-benar bencana paling mematikan bersejarah. Korbannya kurang lebih dari 300.000 jiwa melayang. Oke, aku bisa ngebayangin kali ya bencana pada saat itu, meskipun aku di situ posisi yang masih kecil. Aku masih terekam begitu jelas mayat-mayat yang bergelimpangan di sana, berbagai macam usia. Ada perempuan, ada laki-laki, ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua, bahkan aku melihat langsung ada pengantin. Jadi si NOAA itu beberapa kali merubah ya, berarti seharusnya kalau misalnya ada gempa gitu, dia ada pertanda. Jadi bagaimana menurut kalian di teori konspirasi yang pertama? Apakah kalian percaya dengan teori konspirasi perubahan data NOAA? Komen di bawah. Lanjut. Kondisi korban tsunami. Kalau membahas kondisi korban tsunami itu selalu terflashback ya, yang mana aku juga pernah ke sana pada saat 3 hari, kalau nggak salah 3 hari setelah kejadian aku ke sana dan aku melihat langsung mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Sungguh sangat menyayat hati ya. Gila sih, parah kalau ingat itu tuh kayak mimpi gitu, kayak
mungkin nggak sih ini, mungkin nggak sih, tapi kenyataannya gitu aku lihat langsung gitu loh. Dan di situ aku mikir, ya Allah, ternyata segitunya kuasamu, kau bisa mematikan sebegini banyak manusia. Masya Allah. Oke, lanjut. Sebagian besar mayat yang ditemukan sangat memprihatinkan, berbujur kaku dengan warna kulit yang hitam pekat. Sementara kematian akibat tenggelam tidak akan mengubah warna kulit sedemikian cepat dan sedemikian hitam. Jadi tanda tanya. Sebaliknya, mayat-mayat hitam juga nampak pasca dijatuhkannya bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kayak logikanya itu ya, kalau misalkan kena bencana harusnya ya udah paling kena air, yang nggak merubah warna kulit gitu. Tapi pada kenyataannya hanya beberapa jam mayat yang ditemukan itu langsung yang bengkak. Oke lah, bengkak mungkin ya, tapi itu langsung merubah kulit menjadi hitam seperti gosong gitu. Jadi banyak di situ yang tanda tanya ya, makanya muncul teori konspirasi ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar adanya kalau mayat manusia kena air laut berubah bentuk seperti mayat-mayat tsunami, ataukah hanya bekas luka, atau harusnya tidak hitam seperti itu? Dan komen di bawah. Oke, kita lanjut ke teori berikutnya. Nomor 3. Datangnya kapal perang Amerika. Kapal-kapal perang Amerika berdatangan pada saat setelah tsunami Aceh dengan cepat dan bertahan di Aceh selama beberapa bulan. Bukan hanya memasukkan bantuan, namun juga mengawasi wilayah laut agar peneliti Indonesia tidak turun ke sana. Wow. Jadi big question gak sih? Kapal-kapal dari Amerika berdatangan ke Aceh sampai beberapa bulan dan mengawasi wilayah laut. Coba gimana kalian pikir? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Ataukah niat mereka ke Aceh pure hanya untuk memberi bantuan korban tsunami? Komen di bawah. Lanjut. Teori keempat. Adanya sampah nuklir. Ditemukan puing-puing berupa senjata 2 bulan pasca tsunami di Somalia yang kemudian diungkap UNEP yang diduga berasal dari Samudra Hindia, yang mana Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi Hindia 2004. Oke, jadi UNEP itu mengungkapkan puing-puing itu berasal dari Samudra Hindia. Oh my god, merinding. Bener gak sih menurut kalian? Atau ini memang bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita seluruh umat manusia untuk selalu mengingat kepadanya, beribadah kepadanya? Komen di bawah. Oke, jadi itu beberapa teori konspirasi tentang tsunami Banda Aceh yang terjadi hampir 16 tahun yang lalu. Menurut kalian gimana? Apa kalian percaya bahwasannya itu adalah ledakan bom yang sengaja dibuat oleh Amerika, atau memang itu pure bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu alam ya. Ya semoga saja. Ya aku berharapnya sih itu hanya bencana ya dari Allah. Bagaimana kita agar kita mengingat lagi untuk selalu mengingat kepadanya, beribadah kepadanya, untuk menjauhkan segala larangannya. Tapi jika itu adalah bom yang sengaja dibuat oleh Amerika, wah nggak paham. Sebegitu teganya mereka, tapi ya balik lagi mereka bakalan mendapatkan balasan yang jauh lebih perih. Percaya aja, karma itu pasti ada. Oke guys, kita udah di penghujung video. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Yang terakhir, aku mau ngajak kalian semua untuk berdoa kepada seluruh korban yang terkena bencana tsunami, agar mereka tenang di sisi Allah yang Maha Esa, diterima amal ibadahnya, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan mereka dilapangkan kuburnya, dihapuskan segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan stay healthy. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk selalu meninggalkan komentar di bawah. Atau ada ide-ide kalian aku harus membuat video apa selanjutnya. Maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stay healthy dan selamat berpuasa bagi seluruh umat yang menjalankan. Mudah-mudahan puasa tahun ini penuh dengan berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.